Gue masih inget banget, beberapa tahun lalu, ada temen gue yang tiba-tiba jadi rajin pamer di Instagram. Mobil baru, jalan-jalan ke luar negeri, makan di restoran fancy tiap weekend. Padahal, sebelumnya ya hidupnya biasa-biasa aja. Nggak sampai sebulan kemudian, dia posting sesuatu yang bikin gue langsung mikir, wah, ini kayaknya ada yang nggak beres. Dia cerita soal peluang investasi, katanya modal kecil untung besar. Dia ikut satu platform yang cukup terkenal waktu itu. Namanya MeMiles. Cuma top up saldo aja, terus nanti katanya dapat reward. Bahkan bisa sampai ratusan juta kalau ngajak orang lain gabung. Waktu itu gue udah mikir, ini sih terlalu baik untuk dipercaya. Tapi ya, siapa sih yang nggak tergiur? Apalagi kalau lihat orang yang kita kenal beneran dapat duit dari sana. Tapi ya, 6 bulan kemudian, platform itu dibongkar polisi. Pemiliknya ditangkap, dan semua yang udah invest, duitnya nggak balik. Temen gue, rugi puluhan juta. Bahkan malu banget karena udah ngajak banyak orang lain gabung. Nah, dari situ gue mulai nyadar, kita tuh gampang banget kepancing janji manis soal cuan. Apalagi kalau dibungkusnya rapi. Tapi, justru disitulah bahayanya. Sekarang, gue mau share ke lo semua dari cerita-cerita nyata plus pengalaman pribadi soal 5 ciri investasi bodong yang harus lo waspadai sebelum terlambat. Serius, ini penting banget. Bisa jadi lo sekarang lagi diincar dan gak sadar. Yang pertama, janji keuntungan gak masuk akal. Ini ciri paling gampang dikenali. Kalau ada yang nawarin lo investasi dengan imbal hasil 20% sebulan, atau bahkan bisa balik modal dalam waktu seminggu, itu jelas tanda bahaya. Coba deh pikirin, deposito di bank aja paling tinggi sekitar 3-4% setahun. Reksadana pasar uang, mungkin 5-7% setahun. Bahkan, Warren Buffett, salah satu investor paling sukses di dunia, cuma dapat 20% per tahun. Jadi, kalau ada yang bilang bisa kasih lo return gede dalam waktu singkat, apalagi tanpa risiko, itu udah alarm merah. Dan lucunya, kadang kita tahu itu nggak logis, tapi tetap aja pengen coba, siapa tahu beneran. Nah, ini yang dimanfaatkan pelaku investasi bodong. Mereka main di celah keinginan orang buat cepat kaya. Yang kedua, nggak punya izin resmi atau nggak terdaftar di OJK. Banyak banget platform yang tampilannya keren, profesional, bahkan endorse artis, tapi ternyata ilegal. Gue pernah cek langsung di websitenya OJK. Mereka punya daftar hitam entitas investasi ilegal yang diupdate rutin. Dan lo tahu, jumlahnya ratusan. Bahkan tiap bulan ada aja yang baru. Jadi, kalau ada yang nawarin lo investasi, langkah pertama sebelum setor duit itu bukan tanya berapa keuntungan, tapi cek legalitasnya dulu. Lo bisa cari di situs OJK, atau tanya langsung lewat kanal pengaduan mereka. Ketiga, nggak jelas uangnya diinvestasiin kemana. Ini sering banget kejadian. Gue pernah ketemu orang yang cerita soal platform yang katanya bisa kasih penghasilan pasif cukup dengan top up saldo. Tapi pas gue tanya, ini uangnya diputar kemana? Ke bisnis apa? Dia jawab, pokoknya ada sistemnya mas, nanti jalan sendiri. Lah, kalau lo aja nggak ngerti bisnisnya apa, kok bisa percaya naruh duit di situ? Investasi yang sehat itu harus transparan. Lo harus tahu, uang lo dipakai buat apa, risikonya apa, dan siapa yang mengelola. Kalau semuanya serba ngambang, ya bisa jadi uang lo sebenarnya nggak kemana-mana, cuma muter di antara investor aja. Dan biasanya, sistem kayak gini nggak akan bertahan lama. Ciri keempat, fokus utamanya bukan di produk, tapi di rekrut orang. Lo pernah dengar kan skema Ponzi atau money game? Intinya, sistemnya jalan karena ada aliran dana dari anggota baru ke anggota lama. Biasanya mereka bilang, ajak 3 orang, nanti kamu dapat bonus. Atau, semakin banyak jaringan, semakin besar penghasilan. Tapi ketika lo tanya, produknya apa? Jawabannya muter-muter. Dulu sempat heboh kasus Pandawa Group, yang katanya sistem arisan modern.
Banyak ibu-ibu ikut, tapi ternyata sistemnya Ponzi. Uang dari anggota baru dipakai buat bayar yang lama. Pas udah nggak ada yang gabung, sistemnya langsung kolaps. Kalau suatu investasi lebih fokus ngajak orang gabung daripada menjual produk atau layanan yang jelas, lo harus ekstra hati-hati. Itu bukan investasi, itu skema penipuan. Dan terakhir, nggak transparan dan susah cairin dana. Ini sering kejadian di tahap akhir sebelum sistemnya runtuh. Biasanya awal-awal cair cepat banget, bahkan lebih cepat dari yang dijanjikan, biar lo ketagihan. Tapi lama-lama mulai banyak alasan, sistem error, maintenance, proses audit, dan sebagainya. Gue pernah dengar cerita dari salah satu korban investasi ilegal, dia udah naruh ratusan juta. Awalnya lancar, cair terus. Tapi setelah 6 bulan, tiba-tiba mulai seret. Akhirnya total rugi 150 juta. Dan lebih sakitnya lagi, dia ngajak teman-temannya ikut. Jadi rasa bersalahnya 2 kali lipat. Kalau sebuah platform mulai susah dicairkan dan tim supportnya ngasih jawaban muter-muter, itu bisa jadi pertanda mereka udah mulai kehabisan uang. Nah, sekarang gue tanya deh, dari 5 ciri tadi, ada nggak yang pernah lo lihat? Atau bahkan, lo lagi ikutin sekarang? Kalau iya, lo harus waspada. Jangan tunggu sampai telat. Gue tahu kadang kita pengen banget punya penghasilan tambahan, pengen cepat bebas finansial. Tapi inget, semua yang cepat biasanya nggak bertahan lama. Dan investasi itu harusnya bikin kita tenang, bukan malah was-was tiap hari. Jadi, sebagai penutup, yuk kita ulang lagi 5 ciri investasi bodong. Yang pertama, janji keuntungan yang nggak masuk akal. Yang kedua, nggak punya izin dari OJK atau lembaga resmi. Yang ketiga, nggak jelas bisnisnya apa dan uang diputar kemana. Yang keempat, lebih fokus ke rekrut anggota baru daripada produk. Yang kelima, dana lo susah dicairin dan semuanya nggak transparan. Kalau ada satu aja dari 5 hal itu, lebih baik lo tahan dulu, cari tahu lebih dalam, atau langsung cari alternatif investasi yang jelas-jelas aman. Sekarang banyak kok pilihan investasi legal, mulai dari reksadana, emas, saham, sampai obligasi yang bisa dimulai dari ratusan ribu aja. Dan yang paling penting, jangan mudah percaya, jangan gampang tergiur, dan jangan pernah taruh semua telur di satu keranjang. Dunia investasi itu luas, tapi kita juga harus pintar navigasinya. Gua harap video ini bisa jadi semacam alarm buat lo dan orang-orang sekitar. Karena mencegah jauh lebih murah daripada mengobati. Apalagi kalau yang hilang itu uang. See you on next video.